warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mati dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita kunci surga adalah la ilaha illallah. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, qila li Wahb bin Munabbih, pernah dikatakan kepada Imam Wahb bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Qala bala, beliau mengatakan tentu saja. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan, akan tetapi tidaklah ada suatu kunci kecuali memiliki gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak, maka apabila engkau datang, yaitu menghadap Allah kelak di hari kiamat, membawa kunci yang bergerigi, niscaya pintu surga itu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftahlak, namun kalau engkau datang menghadap Allah membawa kunci yang tidak bergerigi, tidak akan dibukakan untukmu. Jemaah sekalian, kita pun paham kunci surga la ilaha illallah, tapi kuncinya harus bergerigi. Apa yang dimaksud kunci bergerigi? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah tersebut harus diamalkan. Dan untuk bisa mengamalkannya, kita harus pahami terlebih dahulu dua rukun yang terkandung di dalamnya dan maknanya.
Maka para ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Inilah dua rukun yang terkandung di dalam dua bagian tersebut. Rukun yang pertama an-nafyu, penafikan, yang terdapat pada la ilaha. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, kita benci dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya adalah kita yakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Dua rukun ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu dia menyalahkan dan menjauhi semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan bahwa Imam Sa'id bin Jubair, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menjelaskan yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat adalah la ilaha illallah. Juga dua rukun ini terkandung dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ucapan beliau ini sama persis artinya dengan la ilaha. Di dalam la ilaha terkandung al-bara'ah, sikap berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Artinya kita mengingkari, kita menyalahkan, kita benci dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Sama persis maknanya dengan la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka selalu kembali kepadanya. Imam At-Tabari rahimahullah juga menyebutkan dalam tafsir beliau dari tabi'in yang mulia, Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, yang dimaksud kalimat yang tetap, yang ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada keturunannya adalah la ilaha illallah. Maka ini adalah dalil-dalil dua rukun la ilaha illallah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Ada dua bentuk pengamalan. Pengamalan yang pertama dengan keyakinan hati. Yaitu kita memiliki dua bagian keyakinan ini. Yang pertama, kita yakin semua yang disembah selain Allah itu salah. Dan kedua, kita yakin yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau seseorang meyakini tidak salah menyembah kepada selain Allah, atau mungkin dia mengatakan tidak boleh kita menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena dia tidak lagi meyakini la ilaha illallah, dan juga dia mendustakan Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar, sedangkan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan dari sini jemaah sekalian, kita pun paham mengapa dahulu Nabi Muhammad SAW dan bahkan seluruh para nabi dimusuhi oleh kaum mereka. Padahal kaum mereka yang belum beriman, meskipun mereka kafir, mereka yang paling tahu tentang kebaikan akhlak para nabi dan rasul. Orang-orang musyrik Quraisy, mereka yang menggelari beliau dengan Al-Amin, dan itu jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi kenapa mereka justru orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya adalah karena mereka tahu arti la ilaha illallah. Kata mereka, aja'alal alihata ilaha wahidah? Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu saja yang boleh disembah? A inna latariku alihatina li syairi majnun? Mereka juga berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah hanya karena seorang penyair yang gila? Mereka paham ketika Nabi SAW menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti beliau menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Itu yang membuat mereka marah, karena disalah-salahkan, bahkan disyirik-syirikan dan dikafir-kafirkan. Nabi SAW membawa ajaran la ilaha illallah, maka semua yang bertentangan dengannya itu disebut syirik dan kufur. Mereka pun marah, mereka tersinggung. Perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah disalahkan, bahkan dianggap syirik. Pelakunya disebut musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, semua orang musyrik akan bertauhid, akan beriman kepada la ilaha illallah. Semua non muslim akan masuk Islam.
dan mereka juga akan menyalahkan semua yang dulu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 84-85. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja, dan kami ingkari, kami salahkan yang dulu kami persekutukan dengan Allah. Padahal ketika di dunia mereka marah kalau kita menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka marah itu wajar dalam tanda petik, karena itu keyakinan mereka. Tapi yang aneh kalau ada orang muslim yang ikutan marah. Bahkan dia mengatakan akidah seperti itu suka menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah atau menyalahkan di luar Islam adalah intoleran, bahkan radikal. Padahal itulah arti la ilaha illallah. Makanya jemaah sekalian, kita harus bisa membedakan antara menyalahkan yang salah dan menzolimi orang. Ini dua hal yang berbeda. Meskipun kita yakin mereka itu salah, bahkan kesalahan yang terbesar yang disebut syirik, pelakunya disebut kafir, tapi kita tidak boleh menzolimi mereka. Ini dua hal yang berbeda. Meyakini orang yang menyembah kepada selain Allah, dia adalah pelaku dosa terbesar, itu makna la ilaha illallah. Jadi kelak mereka di akhirat ikut menyalahkan perbuatan mereka dahulu. Bahkan mereka juga berkata kepada sesembahan mereka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kami dulu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau sekarang jika mereka disebut sesat, mereka pasti marah. Tapi di akhirat mereka sendiri menyebut diri mereka sesat. Bahkan mereka bersumpah, demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka tahu apa kesesatannya. Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Karena kami telah menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka mereka akan bertengkar dengan yang mereka sembah selain Allah kelak di hari kiamat. Mereka bilang, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatannya? Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu sebagai sesembahan. Begitu pula di surat Ghafir, mereka menyatakan, amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan Tuhan-Tuhan yang dulu kami persekutukan dengan Allah. Jadi hari itu mereka menyatakan taubat. Semua orang musyrik menyatakan beriman kepada la ilaha illallah. Semua non-muslim menyatakan masuk Islam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, falam taku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak lagi bermanfaat iman mereka tatkala mereka melihat azab kami. Sudah terlambat untuk beriman. Jadi jemaah sekalian, pengamalan terhadap la ilaha illallah yang pertama dengan keyakinan hati. Kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasannya
la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua bentuk peribadahan kepada selain Allah itu batil, itu salah. Dan dengan keyakinan ini saja kita mendapatkan pahala yang besar. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengamalan terhadap la ilaha illallah yang kedua adalah dengan seluruh anggota tubuh kita. Maksudnya kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah yang satu saja. Tidak boleh sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya solatku dan nusukku, yaitu ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Oleh karenanya, tatkala seseorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah, dan itu membatalkan keislamannya. Dan itulah yang disebut dengan dosa syirik. Syirik itu bisa ada dalam keyakinan. Ketika seorang meyakini boleh-boleh saja menyembah kepada selain Allah, itu adalah keyakinan syirik. Begitu pula ketika seseorang mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat dosa syirik, sehingga kalau dia mati menghadap Allah membawa dosa syirik ini, dia tidak mungkin selamat. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Maka jemaah sekalian, kita pun paham kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi kata para ulama salaf, kuncinya harus bergerigi, yaitu harus kita amalkan dengan dua bentuk pengamalan ini. Pertama, kita yakin hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Yang kedua, kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Barang siapa mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan dosa syirik. Kalau sampai dia mati sebelum bertobat, dia tidak mungkin selamat. Ibadah apapun itu, apakah sholat, haji, menyembelih, berdoa, tawakal, semua amal ibadah, satu pun dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Apakah mungkin ada orang yang sholat untuk menyembah selain Allah? Seharusnya tidak ada. Sayangnya ada. Bagaimana bentuknya? Dia mencari sebuah masjid yang di situ ada kuburannya, yang dia anggap sebagai kuburan keramat. Kemudian dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut. Meskipun dia masih mengagungkan Allah, tapi bersamaan dengan itu dia pun ingin mengagungkan penghuni kubur itu. Maka pada hakikatnya dia telah menyembah penghuni kubur tersebut. Sebab jemaah sekalian, pondasi ibadah itu ada dua, yaitu
cinta dan pengagungan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, al-ibadatu tajma'u aslain. Ibadah itu mengumpulkan dua pokok, kamal al-mahabbah wa kamal al-dhulli. Yang pertama adalah kesempurnaan cinta. Yang kedua, sempurnanya perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau pengagungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini dua pondasi ibadah. Artinya, dalam setiap ibadah kita, dua hal ini harus hadir. Kita ibadah karena cinta kepada Allah dan karena pengagungan terhadapnya. Oleh karenanya, kalau ada orang sholat untuk mengagungkan selain Allah, sama saja dia sedang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW melarang keras beribadah di kuburan. Beliau bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, karena itu adalah pintu kesyirikan. Bahkan beliau bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Begitu pula orang yang menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan atau pendekatan diri kepada selain Allah, itu sama dengan menyembah kepada selain Allah. Sebab menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih itu ibadah, hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka dari itu, orang yang berdoa kepada selain Allah sama dengan orang yang menyembah kepada selain Allah. Berarti dia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Dan jemaah sekalian, dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, kalimat la ilaha illallah ini akan benar-benar menjadi kunci surga kalau kita bawa sampai mati. Kalau kita bawa sampai mati. Oleh karenanya jemaah sekalian, inilah yang paling penting dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah ini sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sehingga orang yang hendak mati itu pun, Nabi SAW berpesan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya, suruh dia mengucapkan la ilaha illallah, agar akhir ucapannya di kehidupan dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dan betapapun seseorang menghadap Allah membawa banyak dosa, asalkan bukan dosa syirik, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Sebab yang tidak terampunkan hanyalah dosa syirik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-48.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sebanyak apapun dosa seseorang, asal dia tidak membawa dosa syirik, maka masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan tauhid adalah sebab utama kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya menyadari dalam hidup ini kita banyak dosa. Maka sebab utama meraih ampunan Allah adalah mensucikan diri kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Meskipun seseorang melakukan semua kebaikan tanpa tauhid menjadi tidak berarti, karena dosa syirik membatalkan amalan-amalan. Oleh karenanya jemaah sekalian, untuk bisa bertobat dari dosa syirik hanya ada satu cara, yaitu orangnya sendiri bertobat. Kalau dia nggak bertobat sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Meskipun misalkan dosa syiriknya itu dia lakukan sudah 30 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dia belum pernah bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut, dan amalannya selama 30 tahun ini tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Meskipun seseorang tidak bertobat, bisa saja ada sebab lain yang membuat dia diampuni. Contoh, amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Setiap amal soleh kita adalah penghapus dosa, tapi itu tidak berlaku untuk dosa syirik. Yang ada malah kebalikannya. Dosa syirik itulah yang menghapuskan amal-amal soleh seseorang. Allah ingatkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Begitu pula musibah. Musibah yang menimpa seorang muslim sebetulnya adalah nikmat, karena dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushaquha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, meskipun hanya duri kecil yang menusuknya, itu akan menghapuskan dosanya. Tapi dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah ini menjadi penghapus dosa apabila menimpa seorang muslim, bukan orang musyrik, tapi seorang muslim. Sehingga musibah yang menimpa orang musyrik tidak akan menghapuskan dosa-dosanya. Hanya ada satu cara, dia sendiri yang harus bertobat. Didoakan orang lain pun tidak berguna. Meskipun dia punya anak soleh, banyak anaknya semuanya soleh dan solehah, mereka doakan sepanjang hidup mereka, kalau dia sendiri musyrik, Allah tidak akan ampuni.
dan Allah melarang seorang muslim mendoakan ampunan untuk orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, "Makana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun kerabat dekat. Jadi dia sendiri yang harus bertobat kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan. Maka jemaah sekalian, kita pun paham, barang siapa menghadap Allah membawa dosa syirik, dia tidak mungkin selamat, karena dia enggak punya kunci surga. Meskipun dia melakukan semua kebaikan, tanpa tauhid menjadi tidak berarti. Meskipun dia melakukan semua dosa, asalkan bukan dosa syirik, dia masih ada harapan untuk selamat. Bagaimana nasib orang yang di dunia suka melakukan dosa besar sampai mati dia enggak bertobat? Selama itu bukan dosa syirik, maka nasibnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki diampuni, Allah ampuni dan dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, tetapi azabnya tidak kekal. Ini karena dia tidak berbuat dosa syirik. Sebab Allah menetapkan yang kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang musyrik. Sebagaimana firman-Nya, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang-orang musyrik, semua yang menyembah atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka sudah tidak ada harapan untuk selamat, karena mereka tidak membawa kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Maka kita pun paham jemaah sekalian, tauhid adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya harus kita lebih semangat dalam belajar tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kita pun paham mengapa seluruh nabi dan rasul dakwah utama mereka adalah tauhid. Prioritas dakwah mereka adalah tauhid. Dakwah pertama mereka adalah tauhid. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi ciri utama dakwah ahli sunnati wal jamaah, yaitu perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid, karena inilah kunci keselamatan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai, Ustaz? Baik. Assalamualaikum.